Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dan Muhammad Zaki akan mendemokan tugas mengenai inventory API. Jadi yang pertama di sini kita akan melakukan login menggunakan akun superadmin. Di sini kita mendapatkan token yang berlangsung selama eh, 30 hari gitu ya, sebulan. Terus langsung kita masukkan ke authorization. Nah, di sini tokennya kita ganti dengan token terbaru. Terus kita langsung bisa mengakses daftar kategori gitu. Nah, dengan menggunakan metode get, kita bisa mendapatkan beberapa kategori ya dengan nama, terus created ad sama updated ad-nya. Ada 9 kategori. Terus di sini kita juga bisa melakukan pagination. Jadi kalau sebelumnya itu semua kategori, nah kalau di sini eh, limit defaultnya itu 10, tapi kita bisa mengcustom query-nya. Jadi misalnya di sini limitnya 5, nah, maka yang ditampilkan ada 5 kategori. Terus kita juga bisa melihat kategori berdasarkan ID-nya. Misalnya di sini ID-nya itu 1, kita bisa mendapatkan kategori dengan ID 1, yaitu pupuk. Kemudian kita bisa menambahkan kategori baru dengan metode post. Di sini kita kasih nama bibit. Nah, kita berhasil membuat kategori baru dengan ID 10. Kemudian kita bisa mengupdate kategori dengan metode put. Tadi misalnya kita update kategori sebelumnya dengan nama bibit dan benih dengan ID 10, terus update-nya sudah berhasil. Cek di get all categories. Nah, kita bisa melihat bahwa ID dengan 10 sudah berganti namanya jadi bibit dan benih. Terus kita juga bisa menghapus kategori. Nah, di sini kita akan menghapus kategori nama ID 10. Nah, delete-nya berhasil dan ini soft delete gitu. Jadi menambahkan timestamp deleted at. Kemudian kita juga bisa mengakses fitur gudang atau warehouse. Nah, kita bisa menampilkan daftar gudang. Ada 3 gudang dengan query all sama dengan true. Terus di sini kita juga bisa menampilkan dengan pagination eh, limit defaultnya itu 10, tapi kita bisa mengcustom limitnya. Misalnya di sini kita custom limitnya 2. Jadi kalau all itu kita dapatnya tadi 3, sekarang kita dapatnya 2 gudang gitu. Terus lanjut kita bisa melihat gudang berdasarkan ID-nya. Misalnya di sini kita eh, melihat yang ID-nya itu nomor 1. Nah, jadi
Dengan metode get dan ID-nya satu, kita bisa melihat bahwa nama gudangnya itu gudang utara. Terus lanjut kita membuat gudang baru. Di sini kita kasih nama gudang selatan. Nah, gudang barunya memiliki ID 4. Terus lanjut kita update warehouse-nya dengan metode put. Jadi kita mendapatkan eh, gudang terbarunya itu ID-nya 4, terus kita ganti namanya jadi misalnya gudang Tenggara. Nah, update-nya sudah berhasil. Kemudian kita bisa melakukan delete warehouse terhadap gudang sebelumnya dengan ID 4. Delete-nya sudah berhasil. Kemudian kita bisa mengakses rak. Nah, kita bisa menampilkan semua rak gitu ya dengan query all sama dengan true. Kemudian rak dengan pagination masih sama, limit defaultnya itu 10, tapi bisa kita custom limitnya. Nah, di sini limitnya 5, jadi yang ditampilkan ada 5 rak gitu. Jadi total page-nya ada 2. Jadi di page kedua kita bisa melihat satu sisa satu rak. Nah, kemudian kita bisa melihat rak berdasarkan ID. Di sini kita lihat yang ID-nya itu nomor 1, namanya itu UTA gitu. Dengan warehouse ID 1. Terus kita buat rak baru dengan metode post. Misalnya kita akan membuat rak baru di warehouse dengan ID 1, kita kasih nama UTC. Lihat raknya sudah berhasil. Kemudian kita update tadi ID-nya itu. Nah, rak yang baru kita buat itu ID-nya 7, terus kita coba update juga ID 7, terus kita ganti namanya jadi UTD. Terus warehouse ID-nya tadi 1. Nah, update-nya berhasil. Kemudian delete thread-nya. Nah, kita hapus rak yang ber-ID nomor 7 tadi. Nah, delete-nya berhasil. Kemudian kita mengakses item.
Nah, kita bisa mendapatkan semua item di sini. Eh, ada 4 item ya. Kemudian kita bisa melakukan juga. Misalnya dengan limitnya itu 2. Jadi kita menampilkan 2 item saja. Hmm. Ada satu quiz yang belum. Nah, di sini kita coba eh, melihat item berdasarkan ID. Di sini kita masukkan ID-nya itu 1, yang sudah berhasil ditampilkan. Kemudian kita membuat item baru. Di sini misalnya kategori ID-nya 2, terus kita simpan di rak nomor 2, terus kita ganti namanya jadi eh kangkung, unitnya kemasan program dengan harga misalnya 30.000. Nah, membuat itemnya berhasil dengan ID nomor 5. Kemudian kita coba update itemnya. Update item nomor 5. Terus tadi kategori ID-nya 2, raknya 2. Terus kita ganti nama jadi benih coy. Terus harganya masih sama tadi 30.000. Terus kemasannya juga masih sama. Jadi kita ganti namanya saja. Kita coba update. Dan update-nya berhasil. Kemudian kita delete itemnya. Kita delete item dengan ID 5. Jadi kita buat sebelumnya. Terus delete-nya berhasil. Terus kita juga bisa melihat daftar item yang di bawah stok gitu. Di bawah minimum stok. Jadi secara default minimum stoknya itu 5 yang bisa kita atur dengan environment variable. Tapi di sini juga kita bisa mengcustom batasnya atau threshold. Nah, jadi kalau menggunakan default itu eh, kalau menggunakan default semua item itu masih di atas minimum stock. Tapi kalau kita coba eh, kita coba ganti batasnya gitu ya. Misalnya batasnya itu 10. Nah, sebelumnya ada beberapa item yang memang stoknya itu sudah berkurang. Nah, dengan kita ganti batasnya jadi 10, ada 2 item nih yang stoknya itu sudah mendekati minimum stok gitu. Misalnya yang ID-nya 4 itu stoknya sudah 9, berarti sudah di bawah minimum stok, harus segera di stok gitu. Terus kita juga bisa mengakses
sales. Nah, di sini setelah mengakses sales dengan metode get, kita mendapatkan satu sales ya. Dengan itemnya itu ada dua, terus total price-nya itu 250.000. Terus eh, kita coba bikin sales baru. Nah, di sini kita tinggal tuliskan daftar itemnya gitu ya dengan kuantitinya. Jadi di sini saya akan mengganti item ID satu itu kuantitasnya 2, terus item ID 4 kuantitasnya 3, terus saya tambahkan lagi item ID 2 dengan kuantiti 3. Kita coba buat sales. Nah, salesnya sudah berhasil dibuat dengan ID 2. Kita lihat lagi dengan get sales by ID. Jadi kita lihat berdasarkan ID-nya untuk sales yang baru saja kita buat gitu. Kita eh, gunakan ID 2. Dan di sini bisa ditampilkan gitu eh, pesanan yang sebelumnya kita buat. Item ID satu itu kuantitasnya 2, item ID 4 kuantitinya 3, item ID 2 kuantitinya 3 gitu. Jadi total salesnya itu kemudian eh, kita bisa melihat riwayat eh, perpindahan stok itu, stok yang masuk dan stok yang keluar. Nah, di sini dengan rootnya itu records, terus dengan metode get, bisa kita lihat, oh kita kasih query dulu, query all sama dengan true. Nah, di sini sudah ada 11 record ya, 11 kali perpindahan stok itu. Terus kita juga bisa melakukan pagination terhadap stock movement. Karena kita di sini menggunakan limit defaultnya gitu ya, eh, yaitu 10. Nah, jadi yang ditampilkan ada 10 data. Terus kita lihat stock movement berdasarkan ID. Nah, di sini kita lihat stock movement dengan ID satu. Bisa dilihat bahwa stock movement ID satu itu purchase gitu ya, pembelian atau restock.
Jadi pupuk ureanya kita tambah stoknya yang asalnya kosong jadi 10 gitu. Terus di sini kita bisa melakukan restock atau pembelian gitu ya, pembelian item untuk menambah stok. Di sini misalnya untuk item ID satu kita beli lagi, kita tambah stoknya 5. Nah, restoknya berhasil. Kemudian kita melakukan adjustment. Nah, di sini adjustment itu maksudnya mengurangi stok karena ada barang yang rusak. Jadi barang yang rusak kita keluarkan gitu ya dari gudang. Nah, misalnya item ID nomor 2 kita keluarkan satu barang gitu. Nah, adjustmentnya berhasil. Kemudian kita juga bisa melakukan return gitu. Jadi misalnya ada penjualan, kemudian ternyata barangnya kelebihan, itu bisa kita masukkan lagi gitu ke dalam ke gudang. Misalnya di sini item ID nomor 1 kita kembalikan lagi barangnya sebanyak 1 buah gitu. Nah, returnnya berhasil. Kita coba cek semua stock movement yang sebelumnya kita sudah lakukan, yaitu restock, adjustment, dan return. Nah, jadi di sini bisa dilihat stock movement yang sebelumnya kita lakukan, yaitu return. Terus dia juga secara otomatis menambah stok dari Korea gitu. Terus super admin juga bisa melakukan manajemen user. Kita melakukan eh, get users dengan query all sama dengan true. Di sini ditampilkan ada 3 user ya. Kemudian kita bisa melakukan pagination. Masih sama limit defaultnya itu eh, 10. Terus kita coba ganti limitnya, kita custom jadi 2 gitu. Jadi di sini yang ditampilkan ada 2 record aja. Terus kita lihat juga usernya berdasarkan ID. Nah, kita lihat user dengan ID 1 itu role-nya admin. Kemudian kita bisa menambah user. Jadi di sini sebagai super admin bisa menambah user dengan role super admin, admin sama staff gitu. Sementara role admin itu hanya bisa menambah user admin dan staff gitu. Jadi tidak bisa menambah user
super admin. Nah, di sini misalnya kita kasih nama Andi, terus emailnya andi.sampel.com, passwordnya password, terus role-nya kita buat di staff. Nah, pembuatan user berhasil. Nah, bisa kita lihat user yang baru dibuat itu ID-nya 4. Terus kita coba update. Eh, Misalnya kita ganti namanya jadi Asep. Terus emailnya kita ganti juga jadi asep.sampel.com. Passwordnya masih sama, role-nya staff. Nah, usernya berhasil diupdate. Kemudian kita delete user. Nah, di sini kita hapus user dengan ID 4 yang kita buat sebelumnya. Di sini delete berhasil. Kemudian semua user bisa mengakses profilnya masing-masing gitu ya. Jadi karena di sini kita login sebagai super admin, kita bisa lihat profil kita, itu namanya sebagai berikut, role-nya super admin. Nah, terus untuk update profil itu yang bisa diupdate itu hanya nama, email, dan password. Nah, kalau role itu hanya bisa diupdate melalui manajemen user gitu. Nah, di sini kita ganti namanya jadi Dandi aja. Emailnya masih sama, passwordnya masih sama. Nah, update profilnya berhasil. Kemudian eh, super admin dan admin juga bisa mengakses get report gitu. Nah, jadi dari dua sel sebelumnya, eh, total item yang ada saat ini ada 7. Terus total stoknya dari keseluruhan item ada 97 unit barang gitu ya. Terus total yang terjual itu ada 10 barang. Dan total revenue-nya 930.000. Kemudian di sini kita coba login menggunakan akun admin. Ternyata salah. Coba lagi. Kita coba lihat lagi daftar usernya.
Di sini kita akan melakukan login dengan akun ID 3. Oke. Nah, di sini kita gunakan token yang baru. Kita ganti tokennya. Kemudian kita coba mengakses user management. Jadi di sini sebagai admin, dia nggak bisa bikin super admin. Jadi statusnya forbidden. Terus update. Nah, di sini kita coba update user nomor 2. Terus user dengan ID nomor 2 itu role-nya super admin. Terus kita coba ganti jadi role-nya itu staff. Nah, ini juga tidak boleh, forbidden. Di admin tidak boleh mengupdate user dengan role super admin. Terus admin juga tidak boleh menghapus user dengan role super admin. Nah, terus selain itu, untuk role lain seperti staff, itu hanya bisa eh, melakukan view terhadap entity-entity seperti kategori, warehouse, rack, item, dan sebagainya. Dan tidak bisa melakukan post, put, delete, dan sebagainya. Sekian demo mengenai inventory API. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.